Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dosen Aswar Mahasi selaku pengampu mata kuliah studi fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah kami rangkum bersama kelompok yang beranggotakan satu Muhammad Yaki dan kedua Nafis Anggrani, yaitu saya sendiri, akan menjelaskan tentang kodifikasi dalam hukum di Indonesia. Kodifikasi adalah penggolongan jenis hukum tertentu berdasarkan asas-asas tertentu ke dalam buku undang-undang yang bagus. Ada dua macam kodifikasi hukum, yaitu kodifikasi terbuka adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi pertama atau semula. Maksudnya, induk permasalahannya sejauh yang dapat dimasukkan ke dalam suatu buku kumpulan peraturan yang sistematis, tetapi di luar kumpulan peraturan itu isinya menyangkut permasalahan di luar kumpulan peraturan itu. Permasalahan dalam kumpulan peraturan pertama tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kehendak perkembangan hukum itu sendiri. Sistem ini mempunyai kebaikan, ialah hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat, dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat. Hukum di sini diartikan sebagai peraturan. Selanjutnya ada kodifikasi tertutup. Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan. Dulu, kodifikasi tertutup masih bisa dilaksanakan, bahkan tentang bidang suatu hukum lengkap dan perkaranya pertumbuhan kehendak masyarakat mengenai suatu bidang hukum agak lambat. D. Prosedur kodifikasi hukum di Indonesia. Eksistensi hukum Islam, terutama yang berdimensi syariah, bisa dilihat dalam sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam dimensi fikih, hukum Islam bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih maupun pemikiran-pemikiran para ulama yang didasarkan pada kedua sumber pokok tersebut dengan cara melakukan ijtihad. Seiringnya dengan perkembangan zaman, eksistensi hukum Islam juga berkembang dan mengalami pembaruan. Hukum Islam yang semula dianggap cukup dalam sumber-sumber seperti tersebut ternyata membutuhkan kekuatan hukum atau daya ikat yang kemudian dikenal dengan kodifikasi hukum. Dengan kodifikasi, maka kedudukan hukum Islam akan lebih mantap lagi dan dapat diakui eksistensinya sebagai hukum positif. Negara kita, Indonesia, pelaksanaan kodifikasi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pengumpulan data melalui jalur utama dengan cara mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia yang sudah ditetapkan di 10 lokasi di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Selanjutnya ada jalur kitab-kitab fikih dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum, kitab-kitab fikih minimal 13 kitab yang selama ini diwajibkan oleh Departemen Agama sebagai pedoman para hakim agama. Selanjutnya ada jalur jurisprudensi peradilan agama. Dihimpun putusan-putusan peradilan agama sejak dahulu melalui arsip pengadilan agama. Kemudian ada jalur studi perbandingan di negara-negara lain, khususnya negara-negara Timur Tengah seperti Maroko, Turki, dan Mesir. Melihat luar negeri, bagaimana penerapan hukum Islam di sana, sistem peradilan di sana, bagaimana proses masuknya syariah law, dan sumber hukum yang diberlakukan di sana, serta sejauh mana bisa membandingkan dengan latar belakang budaya Indonesia. Ada tahap ketiga, yaitu tahap penyusunan rancangan kompilasi hukum Islam dalam data-data tersebut. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir daripada ulama atau cendekiawan muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya yang dihadiri oleh 24 orang peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian ada C, bentuk-bentuk kodifikasi hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat
dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum, maupun sistem penegakan hukumnya, di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, ada tujuan hukum. Adalah kepastian hukum. Adagium yang terkenal yaitu tidak ada hukum selain undang-undang. Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang-wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Berhukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Pada mulanya, hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik, meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, dan hukum privat, yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Pada hukum Islam, hukum yang hidup adalah hukum yang berasal dari Quran dan Sunnah, serta pemahaman fuqaha. Dalam keadaan ada teks-teks agama dan tidak ada teks-teks agama. Yang terakhir ini disebut ijtihad. Tidak ada dua jenis ijtihad, yaitu ijtihad pada mufti dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan ijtihad para hakim di pengadilan dalam memutus perkara. Jadi, pengkodifikasian hukum Islam melalui peraturan undang-undang sudah menjadi kebijakan Indonesia, mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh almarhum Hazain dan para tokoh Islam yang lain, bahwa masa depan hukum Islam akan banyak bergantung pada kegiatan ini. Kebijakan seperti ini juga dilakukan oleh hampir semua negara berpenduduk, baik di wilayah Timur Tengah maupun di kawasan Asia dan Afrika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bisa diambil manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.